Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, kalau gitu kita bahas Barcelona yang Visa sepertinya Barca. kayak terlahir kembali di eranya Hansi Flick. Barca Reborn. Wih, Tadi sedikit udah Koci mobil saya itu. kayak Innova ya. Apa? Tadi Koci sudah sedikit bilang bahwa di under Hansi Flick walaupun dengan 3 game awal ini tapi kelihatan unity-nya, kelihatan ini Iya. tim the way defense-nya bagus, Iya. kompaknya semua. Non-teknisnya. Tapi tetap gue bikin konten kemarin juga soal Barcelona karena jam 10 jadi masih enak gue tonton. Ini tim banyak yang cedera Koci. Betul. Memang. Lu mainin Casado, Betul. Lu mainin Barnel cedera Iya, pula. Dan iya, lama iya, tuh Koci betul. cederanya kesian banget. Betul. Tapi kok masih bagus? Iya, nah itulah yang gue maksud. Sama kayak kita siaran deh. Hah. Lu dibayar gede, lu siaran di program YouTube A, dibayar gede, tapi lu nggak happy, suasana nggak enak, bosnya itu, lu gimana bisa nyaman? Nggak bisa. Lu dibayar kecil, tapi lu nyaman, lu tetap datang, lu tetap happy. Sama aja, mereka juga manusia. Ini maksudnya Dan Hansi. ini yang gue tidak lihat di MU, bahwa pemainnya mau Fight. berjuang, mau fight untuk Ten Hag. Agree. Ini dilakukan oleh Liverpool, pemain mau fight untuk slot, di Brighton, di Barca. Jadi parameter pelatih bagus itu apa? Hansi Flick. Berarti masih PR buat Ten Hag untuk Iya. Iya. win, Gila, kita nggak usah bahas Ten Hag lagi untuk lah. win itu kan. Barcelona Dia nggak aja punya udah itu. Enggak, ini sebuah contoh. Enggak, Barcelona ini cuma produk. Ini sebuah contoh yang Aryo bilang PR-nya Ten Hag itu lebih ke non teknisnya. Karena kalau dia menguasai non teknis, dia bisa bermain. Ini pelatih pinter, pelatih smart, very smart, sangat kayak taktik. Cuman kalau pemainnya nggak mau ngejalanin susah juga. Nah, beda dengan Barca. Banyak pemain cedera di luar 7-0. Untuk gue nggak penting 7-0 itu. Sama. Tapi gaya permainannya kembali lagi. Nah, ini. Nah, karena Hansi Flick sudah senior, lebih bisa, lebih cocok lah. Pendekatannya gue nggak tahu. Feeling gue lebih kayak Hansi Flick ini kan kalau nggak jadi pelatih bola, jadi guru SMA. Pelajaran matematika. Penjaskes. Oh, matematika. Yang penjaskes. Iya kan? Kirain guru yang, BP. yang bener-bener ya kayak guru lah, kasarnya begitulah. Ya. Yang bisa tahu kekurangan anak buahnya di mana, yang bisa mencari mengayomi pendekatan Coach Indra Safri lah gitu ya maksudnya. kayak Indra Safri. Iya. Indra Safri kan lebih kayak guru Iya. yang merangkul Iya. semua pemainnya sehingga pemainnya membludak. Dan Indra Safri kan bukan kebetulan juara kemarin, udah menunjukkan berkali-kali. Impress Iya. banget. Iya. Dan hebatnya bukan ke pemain muda doang. Iya. Ya kan si Hansi Flick kan pemain Iya, mudanya. Lewandowski. Iya. Lewandowski, Rafinha, Iya. reborn lagi gitu kan. Tiba-tiba bagus. Kenapa mereka di bawah Safi nggak bisa main kayak gini? Kenapa tuh Coach? Sementara Ya, Safi karena Safi mungkin nggak bisa merangkul pemain-pemain ini. nggak bisa maksimalin Nggak bisa maksimalin. di saat mereka turun gitu kan. Ya Lewandowski musim lalu emang turun. Bahkan salah satu kalau Xavi bakal terus yang akan dilego mumpung masih ada harganya Lewandowski salah satunya. Cuman kan Flick pernah megang Lewandowski, dia tahu how to ngebalikin lagi nih pemain menjadi striker. Simply lu nggak cukup dapat feeding dari pemain-pemain lu. Di era Xavi kan dia kayak terisolasi sendirian. Harus jemput bola ke belakang, harus nggak jadi banget. Kesannya ini Lewandowski nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi begitu dia dapat sodoran-sodoran bola, jegar gol-gol mulu. Karena emang bola-bola seperti itu yang disukain Lewandowski dan akhirnya disuplai sama pemain-pemain yang disuruh sama Hansi Flick. Waktu itu pas awal kita ngomongin Barcelona kan gue bilang first day ke situ dia ngomong pokoknya yang tua-tua, yang pemain-pemain senior kalau nggak mau lari di lapangan, gue bakal pakai pemain-pemain muda aja. Hari pertama di tempat latihan dia langsung ngomong gitu. Bener kan, pramusim pemain muda semua yang dia mainin kan. Dari si Paula, si Yakubarsi, semua pemain-pemain muda akhirnya dijadiin starter. Belum yang balik-balik lagi. Fermin Lopez sudah balik lagi, Pedri udah balik lagi, Gavi masih belum balik. Banyak banget stok pemain muda mereka yang willing to play dengan gaya yang dimauin si Hansi Flick. Yang penting lu harus lari, lu harus ikut involve di semua permainan. Jadi kan kita nggak ngelihat Barcelona yang pelan lagi gayanya, tapi kan selalu kenceng, winning the second ball, umpan-umpan yang nggak yang jauh-jauh, jarak antar pemain. Jerman banget jadinya. Jarak apa yang rapat lagi. Yang ketika dia menang sextuple kan,
Sebenarnya gayanya mirip-mirip Barcelona kan. Bola-bola pendek, pakai winger yang ada di depannya. Nggak, Sebenarnya itu beda satu intensitas tinggi. Iya. Iya. Distance-nya juga. Pokoknya Itu lu nggak harus dimiliki mau. oleh Barcelona sebelum-sebelumnya. high intensity lu harus mau. Kalau enggak ya gue bakal main pemain-pemain muda aja dari La Masia. Dia ngomong begitu. Iya. Ya akhirnya yang semuanya kan terlecut dong. Rafinha terlecut, Ferran Torres terlecut, termasuk si Enggak, kalau Ferran Torres kayaknya bakal jadi bench warmer aja deh. Kartu mati itu Ferran Bench Torres. warmer deh, Ya, apalagi tapi dengan kan Dani Olmo kayak begini sekarang. tiap nongol bisa bikin gol, maksudnya penambahan di terakhir lah. Iya, iya. Kayak Ibrahim Diaz di Madrid. Ya seperti makanya itu. jadi super sub aja. Iya, jadi super sub. Nah. Tapi kan nggak mudah lu Nggak datang gampang, dan nggak masukin gampang. gol. Rafinha sekarang taruh di kiri, Lamine Yamal di kanan. Rafinha Sering lebih, masuk lebih di tengah malah sekarang. Tengah, Siapa? tengah. Rafinha tengah. di tengah bukan Olmo. Enggak, ya Olmo, cuman dia lebih masuk. Nggak, nusuknya dari Balde tengah. yang Cutting lebih inside, ke dia cutting dalam gitu. Balde yang lebih ke Masuk kiri. dalam. Ya, Lu lihat perubahan Rafinha kok sih? gue kaget, gue nggak nyangka dia bisa main sebagus ini. Gue kira gue doang. Karena gue lihat dia di mana dia sebelumnya, Leeds ya. Leeds United. Ya Leeds, ya nggak banget. Ternyata dia diberi kepercayaan dan dia bisa membuktikan, which is good untuk Barca. Ya walaupun gol-golnya ya gitu aja. Iya, gitu. Tapi ya tetap goal, Ya. goal is goal. Udah di umur segitu lu tinggal manfaatin apa yang lu punya aja kan. Iya. Dan ini yang penting kan suasana internal yang kita tidak Harmonis. lihat. Harmonis ini penting dan ini juga yang gue selalu bilang ke timnas kita. Kalau ada orang jahat di luar ingin ngerusak keharmonisan timnas Indonesia, nggak akan berhasil. Karena timnas di bawah Sintayong ini sangat harmonis. Maka dari itu mereka bisa performance di atas kapasitas mereka, di atas kertas. Performanya di atas itu. Karena keberhasilan. Kembali lagi di MU itu nggak ada. Ngerti nggak? Nah di Liverpool ada, di Barcelona itu kelihatan. Di Xavi nggak ada juga. Mungkin dia terlalu besar sebagai pemain, mungkin dia sombong sebagai pemain. Ya, itulah kenapa gue selalu bilang lebih banyak pemain yang pelatih yang sebagai pemain hebat itu nggak berhasil sebagai pelatih. Ya. Ya karena mereka passing gitu aja kagak bisa, kasarnya begitulah. Sementara orang kayak Hansi Flick beda. Oh ya kamu salah passing nggak apa-apa, next time coba lagi. Enak ya. Iya, jadi pendekatannya itu beda. Humanis ya. Mas Aryo, menurut pendapat lo kira-kira apa sih yang dibisikin sama Hansi Flick ke Rafinha dan apa yang diminta Hansi Flick sama Rafinha sehingga performanya bener, mau lari terus tajam, apa kira-kira menurut lo? Ya mau lari yang pasti, karena kan gue bilang dia pertama kali address tuh itu. Pokoknya tim gue harus high intensity, harus mau lari, harus mau ngejar bola, harus mau cari ruang. Dan semua itu dipraktekin sama Rafinha. Nyari ruangnya bagus, tinggal nunggu dia oper, sikat gol. Dia suruh ngelebar pun dia bisa ngasih bola, kiriman yang ke Rafinha menjadi gol kan, Iya, assist enak juga banget. ada dari dia. Datang pertama di sisi kanan, tapi dia bisa main di semua sisi. Dan yang paling disukain sama Flick sebetulnya ketika dia nusuk dari tengah, dan itu yang sekarang menjadi salah satu poin plus dia ya. Bukan hanya terisolit di sisi lapangan yang dia bingung mau ngapain, kadang-kadang kan mau masuk karena dia nggak bisa take ons kan, bukan pemain yang bisa take ons, tapi dia punya sprint yang bagus, punya akselerasi yang bagus dan finishing yang lumayan gitu. Jadi itu yang dimanfaatin sama Flick. Oh lu bagus di sini, lu manfaatin. Mas Aryo ngeliat duet Inigo Martinez sama Pau gimana sejauh ini? Oke, ini gue kan dari awal sebelum datang ke Barcelona kan gue bilang ini sayang banget ya kalau jadi pemain cadangan doang gitu, karena kualitinya dia punya sebagai back, commanding defender, tenang, bola atas dia bisa, bola bawah juga nggak gerabak-gerubuk mainnya, tenang lah gitu. Jadi gue ketika dia sekarang menjadi salah satu pemain intinya yang kalau Araujo bermasalah terus ya nggak masalah karena Inigo bisa meranin peran itu dengan baik. Kubarsi masih sangat muda tapi jam terbangnya udah sangat banyak gitu. Timnas dia udah berapa kali main, kemarin di Olympics dia juga main, jadi ya keren banget sih. Coach ngeliat Eric Garcia dicoba jadi holding midfielder kemarin, biasa aja atau ya ini Hansi Flick lagi coba-coba? Enggak, Atau dia kan ada apa sebagai yang lu lihat? super sub nggak bisa. Match kemarin itu nggak bisa jadi parameter. Dia masuk sudah unggul berapa nol gitu, ngerti nggak? Dan dia super sub. Eric Garcia katanya mau dijual, terus ada siapa yang cedera nggak jadi dijual. Ya sekarang tergantung Eric Garcia sendiri, dia bisa adaptasi atau enggak. Kalau gue bilang dia lebih cocok sebagai DM daripada center back. Ya, terlalu Ya. pendek kalau jadi center back. Terlalu pendek, terlalu lelet. Ya. Jadi sekarang dia tinggal menunjukkan contoh kalau Oriol Romeo bisa, harusnya lu bisa. Itu Ya, pemain kuncinya. paling katrok gitu, kasarnya begitu kan.
Ya kan. Iyalah. Jadi sekarang nanti dia akan diberi kesempatan berapa kali. Kalau dia main bagus, dia akan lebih sering mainnya. Intinya Itu aja. sekarang pemain Barcelona intensitas bakal jauh lebih bagus, Iya. kilometer distance bakal lebih jauh Iya. karena mau lari. Iya. Kebayang nggak Dembele misalnya di tim ini? Dembele nggak akan bisa keep up. Nggak bisa keep up Dembele. Lamin Yamal. Keburu cedera tahu. Dembele udah biar ke PSG aja. Gue happy Kan dengan tiga Lamin udah Yamal. cedera. Semua happy. Nes gitu Nes. Oke, tapi Aldi kita nggak afdol nih kalau kita nggak Iya. nyempetin bahas La Liga. Karena ada Mbappe nih yang buka iya dong. keran golnya. Brace loh dia. 2 gol. Nah, Satu penalti ya. iya. Ya. Lewat pelanggaran dari Vini Junior Iya. dikasih ke seorang Mbappe. Mbappe ngasih biar pede lah. Berarti ya Kan sebelumnya kan Vini yang execute penalti di game sebelumnya. Iya. Jadi dia winning the penalty, tapi dia ngasih ke Mbappe. Walaupun udah bikin gol duluan kan Mbappe, Mbappe, iya. tapi buat nambahin PD-nya dia, ya udah lo kasih. Dan emang Mbappe kan rekor penaltinya luar biasa. Di PSG kayak di timnas kayak emang dia bagus kan. Jadi no wonder dia dikasih dan dia bisa bikin gol. Mas Rio gimana ngeliat pemain Madrid menghadapi Sociedad apa sih kemarin? Betis. Betis, iya. Ya sudah mulai ngejel lah pemain depannya karena berapa kali udah bikin peluang terus kan. Mbappe juga selalu terlibat tapi nggak pernah peluang yang 100% Kelihatan, iya. Terbuka apa ya clear cut chance lah. Jadi selalu ada back yang ngebayangin, nggak peluang yang 100% gitu. Matang. Jadi kadang-kadang setengah peluang gitu. Tapi by the time dia dapat peluang kayak kemarin umpan dari Valverde yang gokil, ya dia bisa manfaatin itu. Ya dia kan nggak bukan posisi natural sebagai striker CF, di depan iya. gitu. Cuman kan ya mau nggak mau karena dia didatengin, lu nggak punya CF yang beneran, makanya kenapa dia dimainin? Karena kan Rodrigo, Vini, gua rasa dia akan rotate muter-muter kan. Kadang Vini ada di kanan, kadang tiga-tiganya di kiri. Iya, kadang-kadang Rodrigo di tengah. Jadi walaupun on paper Ya, dia iyalah dibebasin sama Anjar Serada yang penting lu main. Lu punya kayak begitu? iya, daripada ditaruh di depan, tapi kadang-kadang dia ngambil dari kiri juga. Jadi nggak tentu. Ya, Koci yang hari ini memakai baju putih karena senang banget Madrid menang. Enggak. Karena nggak sempat ganti baju. Oh. Tadi habis ada acara juga sama Mas Hari ini Aryo. gue sangat sibuk. Wih. Bahkan jam 10 nanti masih Zoom, jam 11 masih taping. Ada yang mau jadi asistennya Coach? Ada yang mau jadi asisten Koci? Pakai dolar bayar. Itu ada di lagi nunggu. Oh itu. Gie. Udah pulang barusan udah pulang. Gimana Koci ngeliat Mbappe-nya dulu deh, baru Madrid ya, Mbappe-nya dulu. Gimana ya? Apa sesimpel fans ya, lu striker lu Madrid bikin itu kan gol. punya ekspektasi tinggi Ya. dengan hadirnya Mbappe dan jangan lupa Endrick juga ya. Yang sudah cetak 1 gol. Enggak, ekspektasi itu kan tinggi. Iya. Tapi gue selalu bilang lu lupa seorang Kroos yang tak tergantikan dan pemain tengah Madrid itu biasa banget, nggak ada spesialnya. Tapi ini kan strategi yang sering diterapkan oleh Real Madrid dengan Los Galacticos, beli pemain depan hebat, mereka akan cetak gol. Ya kita lihat at the end of the day siapa yang lebih menguntungkan. Apakah dengan skill individu tanpa taktik, ngadelin skill doang, atau dengan sistem kayak Barca gitu aja. Kayaknya Koci lebih yakin Barcelona. Iya. Tapi ya biarin aja mereka keluar-keluar itu fans putih itu. Tapi ya Fans Ketombe FC itu. Ketombe. Berarti mereka ini itu lo dong, filosofi lo dong. Lo kebobolan 3 yang penting cetak 4 gol kan. Madrid tuh. Betul. Yang penting bikin Cuman gol untuk banyak. fans Madrid happy dan gue nggak salahkan fans Madrid. Tapi yang nonton match Madrid kan lebih banyak fans netral. Untuk fans netral itu nggak enak untuk ditonton. apalagi babak pertama ya. 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 Secara permainan emang Madrid masih adjust lah ini tim juga kan. Nggak akan berubah di bawah Ancelotti. Nggak akan improve. Kagak lah please deh. Valverde Koci nggak akan menjadi pemain Kalah, improve. Valverde itu 11-12 sama Gattuso lebih banyak larinya daripada mainnya. Kejam banget. Ya Enggak oke lah. selevel di atas Gattuso lah. Lebih intelijen lah dia. Nah, coba sedikit Mas Aryo, Valverde karena gue lihat kemarin nggak adanya Bellingham, lu ada Ceballos sedikit ke kiri mainnya kan. Nah, ini ruang yang diberikan buat Valverde luas banget dan dia rajin mundur juga. Ya ke emang belakang. kekuatan dia memang di situ. Iya, dia bisa coverage areanya meluas Iya. banget. Kreativiti juga bagus. Kan dari dulu Dari begitu. dulu taruh di depan paling depan kanan pun dia pasti ujung-ujungnya Iya, taruh oke dong, ke iya. tengah. Iya, dia overall player. Ya oke. Bisa semua. Butuh pemain yang lari-lari gitu. Ya dan dengan komposisi tadi mencari nggak mungkin lo cari pengganti Kroos kan, pasti lo akan rotate terus. Ya mungkin komposisi teridealnya masih cuma ini. Cuma ini pun bagus dong. Bagus, cuma ini si siapa namanya Camavinga? Valverde sama si
Bellingham. Bellingham. Kan. Cuman kan kemarin nggak ada Bellingham, ya Dani Ceballos dimainin. Ya mungkin nanti Ceballos nggak banget ya. Arda Güler akan dapat kesempatan, Oh, pasti. Brahim Diaz akan dapat Nanti kesempatan. terus beli Thomas Partey. Brahim Diaz juga luar biasa. Semua kan dapat kesempatan karena kan ya itulah Ancelotti gitu loh. Pemain gue banyak untuk mengganti pemain-pemain yang nggak bisa tampil 90 menit seperti Modric dan juga Kroos. Kemarin kan ya gue rotasi terus sampai akhirnya mereka dapat menit main kan dengan rotasi itu. Nggak, tahun itu lebih Barsanya yang hancur. Tapi juara champion loh. Intinya Iya. buat Barcelona tadinya kita sedikit mungkin kayak kerepotan nih dengan materi pemain yang ala kadernya, cuman improve. Madrid juga sedang adjusting, jadi gue yakin ini El Clasico tahun ini bakal menarik banget. Lebih seru. Iya, Bakal lebih seru banget Benar, gitu, walaupun setuju. secara bintangnya mungkin ada Mbappe sih tambahan, Mbappe versus Lamine Yamal ini bakal seru banget. Jadi buat fans Barca dan juga Madrid harus dukung tim kan, kalau ini Madrid bisa juara, Barca juga bisa juara, atau jangan-jangan Atletico yang juara. Ini bener-bener Senin ceria loh Aldi, banyak Oh banget ya? yang nyawer. Woi. Dari Fahim Pramudika, Yes. Rp50.000. Liverpool masih bisa dibilang butuh CDM kah, coach, dengan performa Gravenberch, Berah dan kawan-kawan 3 match sebelumnya bisa dibilang well played. Ya kalau dibilang butuh iya untuk pelapisnya. Kalau dia selama semusim nggak cedera ya nggak apa-apa Iya, perlu. kan kita Tapi kan Gravenberch Tapi sering kan ada cedera. 4 turnamen Liverpool. iya, gitu loh. Dan Jadwalnya juga lebih kacau. Belum Iya. timnas. Dan Iya. Gravenberch kan punya sejarah cedera. Makanya, Iya. Munchen Nunggu lama. serem juga sih. Jadi selalu butuh. Ini butuh ya, sama Oke. kayak gua ya. Dan Idoy, bukan- Dari Idoy. Dan bukan Endo. Dan bukan Endo jelas. Dari Idoy Rp100.000. Ya. Gimana 4/4-nya Barca? 4 kemenangan dalam 4 laga. Oh iya, luar Udah. biasa 4 dari dong. 4. Panjang tadi. Luar biasa dong. Oi. Enggak, 2 match pertama jelek Barca mainnya. Tapi 10 game awal Adaptasi lah. yang penting menang nggak sih? Iya, adaptasi. Iya. Kalau lu punya squad kayak begitu ya Wajar. ujungnya yang wajar, yang penting menang. Menang lah. Dan percaya dirinya meningkat Iya. terus, jadi Dan they did it. ya, Oke, dari- optimis aja. Optimis. Thank you coach. Dari Rituan Rp75.000. Barca yang Hansi Flick-nya pressing yang ngotot banget katanya. Build up serangan juga lebih sabar dan santai mainin bola antar pemain. Setuju, Ini dia. Ridwan. Ya. Dan banyak passer sekarang. Farmin bisa ngumpan. Pau Kubarsi asis. Kubarsi, si Lamine Yamal asisnya banyak yang bisa Gila, ngirim gila. asis Barca sekarang. indah lah. Belum Pedri. Iya. Dari Steven ya, mungkin namanya Steven, Rp50.000. Old Trafford bisa diganti aja namanya nggak? Jadi Old Anfield. Soalnya nggak bisa bedain home Liverpool yang mana. Kamu ngeledek Lucu kamu. kamu. Fans Liverpool lagi sombong. Selama 2 minggu pasti ini. panjang Mumpung lagi. international Nggak break. apa-apa, bebas. Iya, Bebas sombong. Dari Mai sebelum Juni nih, Rp150.000. Mei, Oh itu Mei. Mei. Sterling loan tanpa fee. Good deal nggak? Layak starter gantiin Martinelli atau jadi pelapis Saka aja? Gantiin Martinelli. Sangat layak. Sterling. Good deal. Karena kalau lu bandingin siapa? Bandingin Ketia Martinelli ya bagus Sterling. Tapi kalau dibanding Osimhen ya mending Osimhen. Gila ya. Kan gitu. Main untuk 4 best club sih. Anelka juga. Iya. Gokil. Anelka juga bagus. Enggak di era sekarang. buset. Enggak ada. Sterling doang udah the best. Tapi masih bisa improve masih itu orang. Yusuf Bisa. Benayoun juga, Yusuf Benayoun. Gue bilang bagus itu Liverpool Sterling. Bagus, bagus. It's a good deal. Iya. Walaupun loan cuma setahun, it's okay lah. Iyalah ya. Daripada Martinelli katro. Dan terakhir dari Steven Rp50.000. Ya. Old Trafford hanyalah tempat latihan Liverpool, no debat. Dah, Dia bebas. masih ngotot ya, Fans Bang. Liverpool bebas mau ngomong apa. Yang menang bebas. Aldi, ucapin dong Bang Aldi yang Ya. juara dunia FM kemarin. Oh iya, dan juga selamat untuk pasangan Indonesia yang bisa menjadi juara Football Manager 2025. Diucapin langsung sama John Terry. Gokil. Luar biasa. Gue itu kan pernah di-endorse sama PUBG ya. Jadi ngobrol-ngobrol, ternyata Indonesia itu banyak juara dunia Dunia. atau Iya, calon banyak. untuk di game Iya. e-sport loh. Banyak banget. Jadi gue juga kaget ternyata hebat loh pemain kita itu di Luar e-sport. biasa. Luar biasa Indonesia. Jadi ya harus diteruskan. Ya, jadi ya nggak bisa lagi tuh. Ayo jangan main game terus, belajar. Sekarang ada atlet dari main game. Bener. e-sport. Jangan lupa nanti nonton gue main Honor of King. Oh itu ya? Lawan Saudi. Kardus loh. Ada yang ngomong gitu tuh. Yang kunci jadi suara. Voice. Voice luar biasa. Dan Jebretim juga luar biasa hari ini nyawernya banyak banget. Terima Thank you. kasih banyak Thank you, Jebretim thank you, yang udah thank you. nonton Thank you dan udah banget, nyawer, thank you. berpartisipasi. Dan terima kasih juga untuk Awi dan Yes. PT Mitsindo Ya. Viswa Pratama. Kita Ya. ketemu lagi hari Rabu Jebretim. Adios. Thank you.